masih banyak ya, adik-adik di SMA nih yang sedang mencari-cari tempat kuliah gitu ya, dan salah satu yang salah satu tempat yang dituju itu adalah Sekolah Vokasi IPB. Kalau USMI ini sebenarnya kita udah buka Mbak, dari tanggal 4 Januari kemarin. Oh iya, Jadi, ya alhamdulillah sekarang udah 3.500 yang sudah mendaftar ke USMI, wah luar ya. biasa ya Bu. Iya, teman-teman kan, di bulan April itu juga tes nih namanya UTBK SBMPTN. Oh iya, Ya, mereka kan untuk mendaftarkan SBMPTN, mereka punya skor dong, skor UTBK-nya. Mereka boleh daftar pakai skor UTBK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan terhindar dari ancaman COVID-19. Saya Antonia Rumondang Sinaga dan ini adalah seputar vokasi podcast Sekolah Vokasi IPB University. Pada kesempatan ini, kita memasuki sesi kelima untuk serial podcast Sekolah Vokasi IPB, di mana akan mengetengahkan topik penerimaan mahasiswa baru Sekolah Vokasi IPB. Dan telah hadir di tengah-tengah kita narasumber. Beliau merupakan Asisten Direktur Penerimaan dan Registrasi Mahasiswa Baru, Direktorat Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru IPB. Mari kita sapa Ibu Dr. Utami Dia Savitri, SSI MSI. Selamat siang Ibu Utami, apa kabar? Ya, selamat siang Mbak Tonya, kabar baik, alhamdulillah. Gimana kabar Mbak Tonya? Baik, terima kasih Ibu. Terima Ya. kasih juga Ibu udah bersedia datang hadir di serial podcast kami, di mana tentunya banyak sekali ya calon mahasiswa sekolah vokasi yang ingin mengetahui berbagai informasi mengenai bagaimana cara seleksi sampai dengan registrasi untuk bisa menjadi mahasiswa sekolah vokasi. Untuk itu terima kasih banyak Ibu atas kedatangannya. Sama-sama Mbak Tonya, dan terima kasih juga atas undangannya untuk Iya. bisa hadir di sini. Iya Ibu, tidak perlu berpanjang-panjang lagi ya. Tentunya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan kepada Ibu Utami di sini. Nah, mungkin boleh saya tanya Ibu, pertanyaan yang pertama adalah nomor 1, apa yang berbeda dari sistem atau mekanisme penerimaan mahasiswa baru khususnya untuk sekolah vokasi pada tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Oke Mbak Tania, makasih banyak. Ini memang masih banyak ya adik-adik di SMA nih yang sedang mencari-cari tempat kuliah gitu ya, dan salah satu yang salah satu tempat yang dituju itu adalah Sekolah Vokasi IPB. Nah, kalau terkait dengan sistem atau mekanisme pendaftaran nih Mbak Tanya, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebenarnya 3 tahun terakhir kita sudah sama. Ya, jadi kita ada sistemnya sama, semuanya online gitu ya, pendaftaran online, nanti kalau pengumuman juga online sampai ke tingkat registrasinya online. Jadi sebenarnya secara sistem sudah 3 tahun terakhir ini kita sama, gitu ya. Tapi nanti sistem tesnya kalau kita ngambil yang jalur mandiri atau kita sebutnya ujian tes, nah yang tahun ini kita semuanya online, sejak tahun kemarin kita online. Itu yang membedakan kita 2 tahun terakhir dengan tahun-tahun sebelumnya. Barangkali itu Mbak Tanya. Oh begitu, baik Bu, menarik sekali ya Bu. Jadi kita sudah hampir semuanya online, mungkin juga karena kondisi ini ya Bu ya. Sebenarnya tidak Mbak, alhamdulillah sebenarnya. Jadi kondisi saat ini terbantu karena dari awal, dari tahun 2019 sebelum pandemi Covid, jajaran pimpinan IPB menerapkan transformasi digital. Jadi semua penerimaan mahasiswa baru kita usahakan secara sistem. Nah, kebetulan di tahun 2020 kemarin, kita kan pandemi nih, ya kan. Nah, alhamdulillah penerimaan mahasiswa IPB tidak terganggu, karena memang kita sudah bangun karena itu. Luar biasa ya Bu, berarti IPB sudah siap dengan semua peralatan dan juga kemampuan online-nya ya Bu ya. Iya, benar Mbak Tanya. Iya, dan sudah teruji di 2 tahun ke belakang ya Bu. Iya, benar. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya adalah Ya. untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru di sekolah vokasi itu ada apa aja Ibu? Oh Boleh iya, Bu? benar nih. Ini sekarang juga ditanyakan nih sama adik-adik SMA nih Mbak Tanya, Iya. apa saja yang jalur masuk yang sekolah vokasi. Nah, yang jalur pertama yang biasa untuk adik-adik SMA adalah undangan seleksi masuk IPB.
yang Mhm. kita kenal dengan USMI, Iya. ya. Nanti bagaimana cara mendaftarnya nih Mbak Tonya kalau USMI? Nah, kalau USMI ini adik-adik daftar lewat sekolah. Jadi undangan kita kirimkan ke sekolah, nanti, dari guru BK-nya akan atau dari pihak sekolahnya akan memasukkan nilai nilai-nilainya, kemudian siapa saja yang didaftarkan, nanti siswa melakukan pembayaran, kemudian melengkapi biodata. Itu prosedur kalau USMI. Nah, kemudian yang kedua adalah jalur tes nih Mbak Tonya. Nah, jalur tes ini nanti kita laksanakan di bulan Juli. Nah ini sifatnya individu, siapa saja boleh daftar. Ini adalah lulusan 3 tahun terakhir. Jadi yang boleh daftar lulusan tahun 2020, 2021, dan 2019. Oh, Atau begitu. sorry nggak kebalik ya. 2019, 2020, dan 2021. Ya, Oke, baik ya, baik. Jadi sampai 3 tahun ke belakang masih ya, bisa memiliki kesempatan untuk mendaftar sebagai calon mahasiswa sekolah vokasi, Bu, ya? ya, benar. Oke, luar biasa. Jadi bagi teman-teman yang kemarin mungkin mencoba tetapi belum lolos untuk masuk di tahun lalu, masih bisa mencoba lagi di tahun ini. Silakan ikut untuk mengikutinya. Baiklah Ibu, Ya, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin, ya. untuk waktunya. Nah, kapan pelaksanaan untuk USMI dan UTMBK di tahun 2021 ini, Ibu? Oh iya, makasih Mbak Tonya. Nah kalau USMI ini sebenarnya kita udah buka Mbak dari tanggal 4 Januari kemarin. Oh iya. Jadi ya alhamdulillah sekarang udah 3.500 yang sudah mendaftar ke USMI, Wah, luar ya. biasa ya, Bu. Iya, sudah lumayan banyak. Nah sekarang, kita mempertimbangkan tadinya kita mau tutup USMI ini di tanggal 4 Maret Mbak. Tapi, kita pertimbangkan kan mungkin ada di SMA masih menunggu nih pengumuman SNMPTN Mhm. atau ada pertimbangan lainnya. Sehingga USMI ini kita undur sampai Mmm, tanggal 29 Maret 2021, gitu. Nah itu oke. pendaftarannya kita tutup sampai tanggal 29 Maret, kemudian kita akan umumkan di tanggal 30 April 2021. Ini Oke. timeline untuk USMI. Nah nanti kan adik-adik SMA, akan lihat apakah nanti terhadap USMI, kemudian yang tes UTBK itu kapan gitu ya. Kalau yang tes UTMBK itu kita laksanakan, pendaftarannya kita buka dari April Mbak Tanya. Jadi Oke. tanggal 12 April, tapi kita tutup di tanggal 6 Juli Oke. 2021. Untuk tes, kita laksanakan di 11 Juli Mbak Tanya, Iya. di 2021. Oke. Tapi ada yang menarik nih Mbak Tanya, Iya. untuk jalur tes UTMBK. Wah, boleh, Bu. Iya, teman-teman kan, di bulan April itu juga tes nih namanya UTBK SBMPTN. Oh, iya. Ya, mereka kan untuk mendaftarkan SBMPTN, mereka punya skor dong, skor UTBK-nya. Mereka boleh daftar pakai skor UTBK Oh, katanya. begitu. Iya, Jadi ya tidak perlu tes lagi, Bu? tidak perlu tes lagi. Jadi adik-adik SMA nih yang mau masuk ke UTMBK, lewat jalur UTMBK bisa pilih, apakah dia mau menggunakan Mmm. skor UTBK-nya atau ikut tes nanti di tanggal 11 Juli. Menarik kan Oke. Mbak Tanya? Iya, boleh tuh, Ibu. Mmm, Informasi yang sangat menarik ya, teman-teman. Jadi mhm, nanti, jika sudah memiliki skor UTBK, mhm, maka tidak perlu mengikuti tes UTMBK, bisa memakai skor yang UTBK saja. mhm. Nah, mungkin, kalau boleh Bu, Ya, pertanyaan yang lebih spesifik sedikit, boleh? apakah jalur UTMBK ini diadakan dalam satu gelombang saja atau ada lebih dari satu gelombang? Nah, untuk saat ini Mbak, karena kita, ini adalah, periode terakhir dari semua penerimaan mahasiswa baru jalur diploma, untuk saat ini kita buka satu gelombang. Mmm. Tapi pendaftarannya panjang loh Mbak Tanya, Iya dari sih, bulan Bu. April sampai Mhm. bulan, Juli, panjang pendaftarannya. Jadi kesempatan adik-adik untuk mendaftar di UTMBK sangat, besar sekali. Iya, benar. Jadi Mhm, begitu, walaupun gelombang hanya satu gelombang, tetapi, waktu untuk mendaftar sangat panjang. Jadi kesempatan untuk mendaftar mhm, sangat, panjang sekali waktunya. Dan mhm, bagi, teman-teman yang sudah mencoba mengikuti USMI tetapi tidak, diterima melalui jalur USMI, bisa mencobanya sekali lagi untuk, mengikuti di jalur UTMBK. mhm. Baiklah, terima kasih Ibu. Mungkin, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya Ibu ya. Ya, silahkan Nah, Mbak pertanyaan Tanya. berikut adalah, apakah semua siswa bisa ikut dalam semua jalur seleksi? Nah, ini sering ditanyakan nih Mbak Tanya, misalkan, "Bu, saya boleh nggak ikut USMI?" Kan, oke silahkan.
kalau misalkan, kan pengumumannya kan duluan nih USMI, kemudian saya boleh nggak ikut UTMBK? Silahkan, nggak ada masalah gitu. Mmm. Nah kemudian ditanya, kan di UTMBK ini ada 2 kan, lewat skor UTBK atau lewat tes. Boleh nggak saya ikut dua-duanya? Saya nggak yakin nih dengan skor UTBK saya, saya pengen ikut tes, boleh nggak? Boleh, Mmm, silahkan. Jadi kami membuka semua jalur, baiklah. silahkan. Sangat menarik ya. Mhm, Jadi kalau misalnya teman-teman, tidak merasa yakin seperti yang tadi, mhm, Ibu Utami sarankan, mhm, bisa tidak merasa yakin dengan skor UTBK-nya, bisa mengikuti tes UTMBK. Baik. mhm. Nah Iya, lalu untuk pertanyaan selanjutnya, mhm. bagaimana dengan tingkat keketatan di masing-masing prodi? Boleh Bu sedikit di-share? Oh boleh, Mbak tanya. Ini memang hal yang sering ditanyakan nih, namanya adik-adik kan pasti pengen dong tahu peluangnya. Kalau dia milih jurusan komunikasi, peluang dia diterimanya seperti apa, kalau ini dia memilih, akuntansi, peluangnya seperti apa, gitu. Iya. Nah ini bisa dilihat sebenarnya di tingkat keketatan, studi, Mbak tanya. Jadi kita hitung berdasarkan berapa jumlah pelamar pilihan satu dan pilihan 2 di program studi tersebut, kemudian kita bagi dengan berapa jumlah yang diterima. Angka keketatan studi itu menunjukkan adalah misalkan, semakin tinggi angka tersebut, katakanlah misalkan di program studi, ekowisata itu adalah 12,45 tingkat keketatan program studinya. Nah, artinya adalah satu kursi di ekowisata itu diperebutkan oleh 13 orang Luar biasa ya. pelamar, iya. Kemudian contoh kasus misalkan manajemen industri, Mbak, yang paling tinggi, Wah, aku. 19, jurusan Mbak tanya ya? Itu paling tinggi loh, Mbak. Satu kursi diperebutkan oleh 19 orang. Wah, luar biasa ya, Mhm. Kemudian 19 orang. ternyata kemudian pilihan yang kedua itu tadi, Mbak, baru manajemen industri jasa dan makanan. Itu Iya satu iya. kursi diperebutkan oleh 15 orang, Mbak. Ini walaupun angkanya 14,09, kita selalu naikkan ke atas. Kenapa? Karena ini ngitung orang, jadi kita Iya. bulatkan ke atas, Iya ya. iya, Bu. Kemudian yang jurusan favorit yang ketiga nih, Mbak, Tonya, ekowisata. Iya iya Jadi iya. adik-adik ini ternyata hobi loh, Mbak, Tonya. Jadi wisata alam ya. Di Iya, situ karena satu kursi diperebutkan oleh 13 orang. oke. Wah, sangat menarik Ibu ya, Iya, ternyata dari tingkat ketetatan itu, calon-calon mahasiswa, teman-teman bisa kurang lebih membantu, para teman-teman untuk memutuskan mhm, sebaiknya, program studi mana yang cocok dengan saya dan iya, juga kira-kira, di mana bisa bersaing di mana, iya, begitu ya, Bu, ya. Nah, benar. lalu, mungkin berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah pada, penerimaan mahasiswa baru Sekolah Vokasi IPB ini mengenal sistem blacklist apabila ada siswa yang diterima melalui jalur USMI kemudian tidak diambil oleh siswa tersebut, bagaimana, Bu? Iya, ini pertanyaan yang sering kali, terjadi Mbak tanya dan ini yang membuat kadang-kadang ada di SMA ini, takut untuk mendaftar melakukan USMI. Nah, sebenarnya, kalau terkait dengan blacklist, kami tidak mem-blacklist sekolah tersebut, ya. Biasanya kalau tapi memang kalau banyak nih adik-adik yang di SMA tersebut tidak mengambil USMI, memang kita akan memperhitungkan untuk mengurangi kuota, Mbak Mmm, Tanya, seperti itu. Tapi kalaupun di sekolah itu tidak diterima lagi tahun berikutnya, itu bukan karena berdasarkan blacklist, Mbak Tonya, tapi lebih ke mmm, arah apa namanya, kompetitif seleksinya seperti apa. Jadi kami sebenarnya tidak mengenal istilah blacklist gitu ya. Itu oke. aja sih sebenarnya. Dia jangan takut untuk melamar ke sekolah vokasi itu. Baiklah, terima kasih banyak Ibu Tami itu, Iya, sedikit banyak meng-clear-kan, mhm, mungkin, pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak para pihak sekolah maupun mhm, siswanya. iya, Berarti teman-teman nanti, jika mempunyai pertanyaan lainnya, bisa menanyakan karena semuanya di satu pintu, semua informasi bisa ditanyakan melalui admisi.ipb.ac.id. Oke. Dan juga, mungkin kalau, teman-teman ingin menanyakan lewat email, mhm, emailnya bisa dikirimkan ke alamat email yang ada di bawah ini. iya, oke. Oke. Ya, semoga, informasi-informasi ini bisa berguna ya untuk teman-teman semua.
Nah, kita lanjutkan Bu Iya, ke boleh Mbak tanya. pertanyaan berikutnya Ya. dan juga pertanyaan sayang sekali nih pertanyaan terakhir. Pertanyaannya adalah apabila ada sekolah dari luar negeri yang ingin siswanya, baik siswanya itu adalah warga negara asing atau warga negara Indonesia, tetapi dari luar negeri, sekolahnya ingin mengikuti USMI atau UTMBK. Nah, bagaimana caranya, Bu? Oke, ini Mbak, pertanyaan berarti saya bentar lagi udah mau lulus ujian ya, karena pertanyaan terakhir nih. Eee, nah ini adalah salah satu, kita menyusun transformasi digital itu Mbak. Jadi teman-teman yang di luar negeri kalau mau masuk ke kita silahkan gitu ya. Kalau yang WNI sebenarnya kita harapkan kalau dia kalau USMI, karena USMI ini kan dasarnya, berdasarkan sekolah ya Mbak ya. Jadi kalau sekolah di luar negeri itu memang dia mempunyai NPSN, silahkan dia bisa daftar. Tapi memang kalau belum mempunyai NPSN nggak bisa mendaftar melakukan USMI. Yang bisa dilakukan adalah menggunakan, lewat jalur UTMBK. Nah, tapi perlu diperhatikan bahwa kalau dia melalui UTMBK itu kan harus jalur tes ya. Jadi memang kemudian sebenarnya related dengan kurikulum yang ada di sekolah vokasi. Nah, kalau dari luar negeri ya harus siap dengan pembelajaran dalam bahasa Indonesia. Iya. Itu makanya. Baiklah Ibu, terima kasih banyak Sama-sama, Mbak. atas informasi-informasi yang diberikan, dan kebetulan pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan adalah most asked question yang seringkali ditanyakan kepada sekolah vokasi. Tetapi jika teman-teman ingin memberikan pertanyaan lain yang di luar dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan, silakan menanyakannya lewat email yang tadi saya sudah sebutkan dan akan dimunculkan lagi di bawah sini. Oke. Terima kasih banyak para pemirsa dan juga pendengar yang sudah mendengarkan podcast vokasi kali ini di sesi kelima podcast Sekolah Vokasi, dan juga saya ucapkan mohon maaf jika ada perkataan yang tidak berkenan, dan saya ucapkan juga sekali lagi terima kasih kepada Dr. Utami atas kesediaannya menjadi narasumber kami di acara podcast Sekolah Vokasi sesi kelima ini. Sama-sama Mbak Tanya, sukses selalu untuk sekolah vokasi. Sama-sama Ibu, saya ucapkan semoga selalu sehat selalu Ibu dan juga para pemirsa di rumah. Semoga selalu terjaga kesehatannya dan terhindar dari ancaman bahaya COVID-19. Tentunya teman-teman calon mahasiswa baru Sekolah Vokasi IPB punya banyak sekali pertanyaan yang ingin diajukan atau diutarakan kepada Sekolah Vokasi IPB. Nah, untuk itu jangan takut dan jangan malu-malu, kalian bisa menanyakannya melalui yang pertama, lalu kalian juga bisa mengirimkan email dan juga kalian juga bahkan bisa mengirimkan WhatsApp melalui banyak sekali ya tempat untuk bisa bertanya. Untuk itu silakan bisa melalui hotline maupun email dan juga WhatsApp. Saya sudahi sesi podcast Sekolah Vokasi kali ini. Untuk itu saya undur diri. Terima kasih.